Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa alam anna al-iktsara min dzikril maut mustahabbun wa muraghabun fih. Kita sampai pada pembahasan tentang zikrul maut, mengingat kematian. Wa alam, ketahuilah, kata Imam Haddad, anal iktsar min dzikril maut, memperbanyak mengingat kematian itu mustahab, sangat dianjurkan. Walahu manafi', dan dalam mengingat kematian itu banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Wa fawaid jalilah, dan faedah yang agung. Minha, diantaranya manfaat mengingat kematian adalah qisarul amal, pendek angan-angan. Orang mikir beli rumah yang besar, orang mikir beli mobil yang mewah, orang mikir beli motor yang keluaran baru. Tidak mikir itu. Kenapa? Yang kita ingat mati. Kalau kita mati, kita tidak dibawa pakai mobil kita. Kita tidak pakai pakaian yang kita bangga-banggakan yang mahal, import dari luar negeri. Tidak. Yang kita pakai cuma berapa helai kain kafan. Kemudian setelah kita masuk kubur, disitulah awal mula kita menginjak kehidupan akhirat. Kata Nabi Muhammad, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dalam perjalanan akhirat. Faman naja minha fama ba'dahu aisyar. Barang siapa yang selamat di kuburnya, maka yang setelahnya nanti akan lebih ringan daripada yang dikubur. Tidak usah jauh-jauh mikirkan yaumul hisab, tidak usah jauh-jauh kita mikirkan mizan, tidak usah jauh-jauh kita mikirkan siratal mustaqim. Kita pikirkan di kubur kita selamat apa tidak. Kalau kita selamat di kubur, maka mizan kita akan selamat. Nanti di hisab kita pun akan selamat. Di siratal mustaqim kita akan selamat. Dan sudah dipastikan kita akan masuk surga. Nabi yang katakan, mikir sampai ke arah kubur saja sudah bikin kita tidak nafsu dengan dunia ini. Mikir sampai ke arah siksa kubur menjadikan kelezatan dunia ini semuanya hilang dari hati kita. Nabi yang katakan, aksiru min dzikri hadimil ladat. Perbanyak wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Apa itu mati? Yang biasanya kau bisa rasakan manisnya makanan yang manis, kau bisa rasakan lezatnya makanan yang penuh dengan kenikmatan itu. Di saat mati apa yang bisa kau rasakan? Tidak ada. Yang hanya bisa kau rasakan adalah dua hal, dan itu pun harus kita pilih salah satunya, antara nikmat kubur atau siksa kubur. Bagaimana kita dapatkan nikmat kubur? Dengan kita beribadah di dunia ini, dengan kita menggapai husnul khatimah. Bagaimana caranya husnul khatimah? Lazimi apa yang Anda inginkan di saat Anda ingin dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Imam Haddad pernah ditanya, ya Imam, bagaimana caranya kita bisa mati husnul khatimah? Kata beliau, lazimi keadaan yang kau ingin dicabut dalam keadaan tersebut. Kalau kamu ingin mati dalam keadaan sujud, perbanyak sujud. Kalau kau ingin mati dalam keadaan sholat, perbanyak sholat. Kau ingin mati dalam keadaan baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Sampai kita lihat, Masya Allah, makanya terkadang benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bidzikris salihin tatanazzalur rahmat. Dengan kita mengenang sejarah orang-orang yang soleh, turun rahmat. Di antara rahmat yang kita rasakan apa? Di saat kita mendengarkan kisah hidupnya orang-orang yang soleh, bergetar hati rasanya ingin mengikuti jejak mereka. Walaupun hanya mungkin sejenak, walaupun mungkin getaran itu hanya muncul di majelis ini saja, tapi kalau kita rutin istiqamah, mungkin nanti rahmat yang kedua, ketiga, hati kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, Bapak Ibu, saking kepinginnya mati dalam keadaan husnul khatimah, dan saking kepinginnya agar dirinya selalu ingat kematian, sampai-sampai beliau bangun kuburan, gali kuburan, ngaji dalam kuburannya. Berharap apa? Ngaji supaya khusyuk, ingat mati.
Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kenapa kita terlena dengan dunia ini? Karena kita sering melupakan kematian. Wa tashhid fid dunya, dan orang yang sering memikirkan kematian, mengingat kematian, akan menjadikan dirinya zuhud. Zuhud itu tidak terlalu cinta atau tidak cinta dengan dunia, itu zuhud. Apa yang dimiliki orang lain orang urusan. Sepenting bagaimana hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kadang kita kalau lewat di jalan ngelihat rumah orang gede, pengen nawatin kira-kira. Kalau orang zuhud tidak noleh nih. Tapi kalau kita tidak usah disuruh noleh, otomatis noleh nih. Tiba-tiba lewat itu mobil yang tidak ada atapnya, mobil keren nih, tidak ada atapnya, pendek, mobilnya sedan nih, kira-kira lewat sebelah jenengan, dan jenengan saat itu sudah pakai mobil, noleh nama buat jenengan, noleh, wih apik mana ke mobil ini, padahal masih bagusan mobil jenengan, mobilnya orang enak atapi kok, kudanan panas-panasan, mobil jenengan do tanah tapi. Ini sifatnya manusia. Karena suka ngelihat apa yang di tangan orang lain, akhirnya lupa bersyukur kepada Allah. Kalau orang zuhud, otomatis pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ngelihat apa yang di tangan orang lain. Makanya dulu ada kisah kakak beradik, mungkin sudah pernah kita kisahkan. Ada kakak beradik yang adik kaya, yang kakak miskin. Sedangkan yang kakak ini, yang miskin, ibadahnya luar biasa kepada Allah. Yang adik kaya raya, ibadahnya sedikit. Ibadah dia tapi tidak sebanyak kakaknya. Nah, kemudian ada tetangga yang penasaran, kok aneh ya, si kakak yang soleh ahli ibadah miskin, kenapa yang Allah jadikan kaya yang adik yang ibadahnya tidak seberapa seperti kakaknya? Ditanya si adik, wahai saudaraku, aku ini heran, sering bertanya-tanya ketika melihat kalian berdua ini ya, kakak beradik. Aku lihat kakakmu itu ibadahnya luar biasa, tapi kenapa kok dia itu dalam urusan rezekinya sangat sulit sekali. Kemudian sedangkan dirimu ibadahnya tidak seperti kakakmu. Kau ibadah tapi tidak seperti banyaknya kakakmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah luar biasa hujani kamu dengan rizki. Kenapa bisa seperti itu? Amalan apa yang kau lakukan sehingga dengan ibadah yang sedikit tapi Allah berikan kamu itu seperti dihujani uang? Apa kata si adik? Tanyakan kepada kakakku. Tanyakan kepada kakakku. Kemudian pergi si tetangga ini ke rumah kakaknya, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian si kakak menjawab, bedanya adalah urusan hati. Yang membedakan aku dengan adikku adalah urusan hati. Adikku itu walaupun ibadahnya tidak sebanyak ibadahku, tapi hatinya luar biasa. Keyakinannya dengan Allah luar biasa, dan tidak ada cinta dalam hatinya kepada dunia. Sampai dia pernah mengatakan kepadaku, kakakku, seandainya rumahku, hartaku, semuanya Allah ambil semuanya saat ini, tidak akan bergetar sedikit pun dalam hatiku, tidak akan turun sedikit pun keimanan dalam hatiku. Sedangkan aku tiap hari untuk makan sekali saja susahnya minta ampun. Setiap aku mau makan, aku harus pergi ke sungai mancing dulu cari ikan. Nah, di saat aku berangkat mancing, yang ada dalam hatiku adalah apa? Aku harus dapat ikan. Mau tidak mau, aku harus dapat ikan. Kalau tidak dapat ikan, aku tidak makan. Lebih beriman kepada ikan. Kalau dapat ikan, baru aku bisa makan. Kalau tidak dapat, berarti aku tidak bisa makan. Yang ngasih makan siapa? Allah. Nah, ini sebenarnya kunci sederhana untuk menggapai kebahagiaan. Bahkan Allah lancarkan rezeki kita. Apa itu? Yakinlah bahwasanya Allah yang punya segalanya. Tidak ada yang mustahil. Kita minta sesuatu yang besar, kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung, minta yang banyak. Bukan hal yang mustahil Allah akan berikan kepada kita saat ini. Dan buktinya banyak. Buktinya banyak. Para ulama-ulama kita, orang-orang hebat, guru-guru kita, Abuya Al-Hibzain bin Hasan Baharun, bagaimana beliau bisa membangun pondok? Apakah beliau punya pekerjaan?
Tidak, isinya hari-harinya beliau itu ibadah, ngajar santri, hadir majlis, ibadah, ngajar santri, hadir majlis. Tapi lihat bagaimana pondoknya yang sekarang sangat berbeda jauh dari zaman dahulu. Sekarang indah, mewah, bikin semua santri betah seakan-akan tinggal di hotel. Semuanya difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan guru kita Buya Yahya? Bangunan pondoknya saat ini begitu megahnya, kendaraan yang tak terhitung. Dari mana semuanya? Allah yang ngasih. Allah ya yang ngasih. Karena sibuk ngurusi daripada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang sibuk ngurusi daripada kebutuhannya di dunia. Kalau kita sebaliknya, kita sibuk ngurusi kebutuhan kita, lupa bagaimana hubungan kita dengan Allah. Allah pun malas untuk ngurusi kebutuhan kita. Kuncinya cuma sederhana saja. Kuncinya kembalikan hatimu dan kehidupanmu kepada Allah. Allah yang bakal nyukupi semuanya. Allah sudah pastikan itu. Cuman kadang keyakinan hati yang kurang. Makanya apa yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menjadi hamba-hamba yang selalu ingat akan kematian. Dan semoga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.